Halo para sahabat, bisa kok selamat datang di channel yang selalu menghadirkan kisah nyata, penuh makna inspirasi dan pelajaran hidup. Hari ini, kami akan membagikan cerita seorang perempuan bernama Anissa, seorang istri yang selama ini sabar dan setia, namun justru dihina, direndahkan, bahkan dilempar uang seperti pengemis. Namun siapa sangka dari penghinaan itu, Anissa bangkit. Dia membalik keadaan membuat suaminya malu, memohon maaf di kemudian hari. Kung ini po adalah kisah tentang perjuangan dan cinta sejati dari seorang wanita untuk ibunya. Pastikan kamu tonton sampai habis, ya, karena cerita ini bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang keberanian dan kebangkitan. Dan jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe ke channel. Bisa kok, supaya kamu nggak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Bogor, langit sore mulai memerah mewarnai awan tipis yang menggantung di atas deretan atap rumah sederhana. Angin berembus pelan membawa aroma masakan dari warung-warung kecil yang berjajar di sepanjang jalan. Di lantai 2, sebuah apartemen tua berwarna abu-abu. Seorang perempuan berdiri di balkon sempit memandang jauh ke jalan raya yang mulai ramai dengan kendaraan pulang kerja. Dialah Anissa Wijaya, 29 tahun, seorang istri yang dikenal penurut sabar dan selalu mengutamakan keluarga Anissa. Menghela napas panjang, tangannya yang ramping, namun mulai kasar karena sering bekerja di dapur menggenggam erat pagar balkon. Ia menatap langit yang mulai gelap. Matanya memancarkan kelelahan bercampur pasrah. Di dalam apartemen kecil berukuran 45 meter persegi, itu terdengar suara batu halus. Anissa, sudah masak? Nak, suara seorang perempuan tua memanggil dari dalam. Anissa berbalik tersenyum, meski matanya tampak sembab. Sudah Bu, tinggal dihangatkan, jawabnya pelan sambil melangkah masuk. Di ruang tamu kecil yang dindingnya mulai mengelupas, duduk seorang perempuan tua berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, napasnya sesekali terengah. Dialah Bu Mariam, ibunda Randy, suami Anissa. Matanya yang sayu memandangi Anissa dengan penuh kasih. "Maaf ya, Nak, merepotkan kamu," terus bisik Bu Mariam lirih. Anissa segera duduk di samping mertuanya, memegang tangan keriput itu dengan lembut. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya senang bisa merawat Ibu. Selama Ibu sehat, saya juga bahagia." Bu Mariam menatap Anissa. Ada air mata tipis mengalir di sudut matanya. Dalam hati ia bersyukur memiliki menantu seperti Anissa. Perempuan ini benar-benar seperti anak kandung sendiri. Namun betapa sayangnya putranya Randy justru semakin menjauh, semakin berubah. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka keras. Brak, suara tas dilempar ke lantai. Anissa refleks berdiri. Randy Prakoso masuk ke rumah dengan wajah kusut. Kemejanya basah oleh keringat dasi, terlepas menggantung di leher, matanya menatap kosong. "Mana makannya?" tanyanya dingin. Anissa buru-buru menuju dapur. "Sebentar, Mas, saya hangatkan dulu." Tanpa menjawab, Randy duduk di sofa usang, menyalakan televisi dengan suara keras. Di sudut lain, Bu Mariam hanya memandangi anaknya dengan pandangan sedih. Anissa melirik ke arah mertuanya. Ia tahu Randy sedang tidak baik-baik saja. Sudah berminggu-minggu suaminya pulang dengan sikap seperti ini. Pendiam, pemarah, penuh tekanan. Di meja makan, Anissa menyusun sepiring nasi ayam goreng dan tumis kangkung. Ia menghampiri suaminya. "Mas, ini makanannya. Saya buatkan lauk kesukaan Mas." Suaranya lembut hati-hati. Randy menoleh sekilas lalu mendengus. "Ayam goreng? Lagi? Nggak ada yang lain? Tiap hari ini terus kamu itu nggak bisa masak yang lain? Apa?" Suaranya mulai meninggi. Anissa terdiam mencoba tersenyum. "Maaf Mas, saya kira Mas suka. Besok saya masak yang lain ya." Randy menatapnya tajam.
lalu bangkit meninggalkan meja tanpa menyentuh makanan. Ia masuk kamar, membanting pintu. Anissa memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Di belakangnya, Bu Maryam mendekat pelan memegang bahu Anissa. "Sabar ya nak, nanti juga reda," ucap Bu Maryam. Pelan Anissa memegang tangan mertuanya. "Iya Bu, saya sabar. Tapi sampai kapan ya?" Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Waktu berlalu, jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Anissa duduk di sudut dapur menjahit kemasan kue pesanan tetangga. Ia mulai menerima pesanan kecil-kecilan untuk membantu keuangan keluarga. Diam-diam, ia menabung sedikit demi sedikit. Ia tahu Randy tidak akan setuju jika tahu istrinya berjualan. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat. "Randy, keluar kamar." "Anissa?" Panggilnya pendek. Anissa menoleh. "Iya mas." Randy mendekat. "Besok, ibu itu jangan minta uang lagi ke aku. Aku capek. Tiap bulan minta buat obat. Minta ini, minta itu. Aku kerja mati-matian. Masih juga dianggap ATM." Anissa tertegun. "Mas, ibu butuh obat mas. Kalau nggak sakitnya kambuh." Randy mendengus. Lalu, ia merogoh dompet mengeluarkan beberapa lembar uang 5 ribuan dan melemparkannya ke lantai. "Tuh, ambil sendiri, kasih ke ibu. Biar kayak pengemis sekalian." Anissa terdiam. Matanya membelalak menatap lembaran uang yang berserakan di lantai. Hatinya retak di belakangnya. Bu Maryam berdiri, mematung menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Anissa, biar ibu, ambil sendiri," ucap Bu Maryam lirih, menunduk memunguti uang itu dengan tangan gemetar. Anissa maju cepat memeluk ibu mertuanya. "Jangan Bu, ibu nggak perlu pungut itu. Biar saya yang pungut." Randy tertawa sinis. "Ya udah, kalian berdua sama aja. Dasar perempuan-perempuan lemah." Anissa menatap suaminya. Mata yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan kemarahan kebencian. Entah apa yang telah mengubahnya. Dalam hati Anissa berbisik, "Aku nggak bisa diam terus. Aku harus bangkit. Demi ibu, demi diriku." Malam itu Anissa duduk di balkon lagi. Di tangannya sebuah catatan kecil berisi daftar pesanan kue. Matanya menerawang ke langit. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Kalau dia nggak mau jaga ibu aku, yang akan jaga. Kalau dia nggak mau hargai aku akan hargai diriku sendiri." Angin malam meniup rambutnya. Jauh di kejauhan lampu-lampu kota berkelip seolah memberi harapan. Anissa menutup buku catatan lalu masuk ke dalam. Ia menatap wajah Bu Maryam yang sudah tertidur di kursi. Ia mendekat menarik selimut, membetulkan posisi kepala mertuanya. "Ibu, maafkan saya. Besok, saya janji kita nggak akan begini lagi," bisiknya pelan. Di kamar belakang Randy, tidur mendengkur, tak menyadari badai sedang tumbuh di dalam rumah kecil. Itu Anissa berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan mata kosong. Dulu ia selalu memandang Randy dengan penuh harap percaya bahwa pria itu akan melindungi keluarganya. Tapi kini harapan itu perlahan pudar. "Mas, kamu sudah berubah. Dan aku harus berubah juga," gumamnya lirih. Malam terus bergulir. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Anissa masih terjaga, menyiapkan adonan kue untuk pesanan besok. Tangannya sibuk, pikirannya berlarian kemana-mana. Ia tahu langkah ini kecil, tapi setidaknya ia mulai melangkah. Di luar jendela, hujan mulai turun, menyapu debu jalanan, menyapu luka-luka kecil di hatinya. Namun Anissa tahu hujan ini belum cukup. Badai yang sesungguhnya baru akan datang. Randy Prakoso masuk ke rumah dengan wajah kusut, langkahnya berat. Napasnya terdengar cepat seolah habis berdebat panjang. Kemejanya berantakan dasi, tergantung di leher, matanya merah, seperti menahan amarah sejak siang. Ia menatap sekilas ke arah ibunya yang duduk di sudut. Kemudian matanya beralih ke Anissa. "Mana makannya?" tanyanya ketus Anissa, buru-buru mendekat. "Sudah saya siapkan, Mas." "Sebentar,
Saya hangatkan Randy tidak menjawab. Ia menjatuhkan diri di sofa, dengan suara keras mengambil remote televisi, dan langsung menyalakan saluran berita dengan volume tinggi. Bu Mariam menoleh ke arah Anissa. Matanya khawatir. Anissa hanya mengangguk kecil, seolah berkata, "Tenang Bu, saya bisa urus Anissa." Masuk dapur, memanaskan lauk pauk yang sudah ia siapkan sejak sore. Di atas kompor sayur asam, mengepul ikan goreng, di piring siap disantap. Aroma masakan menguar, mengisi ruang kecil itu. Tapi entah kenapa, aroma hangat itu tak mampu mencairkan suasana tegang di rumah. Sambil mengaduk sayur, Anissa mendengar suara televisi bertambah keras. Lalu suara Randy memaki. Berita sialan semua orang di dunia ini cuma bisa ngomong. Nggak ada yang benar. Anissa menarik napas panjang, mengambil piring, menyusun makanan di atas meja makan. Ia berjalan pelan ke ruang tamu. "Mas, makan dulu. Sudah saya siapkan." Randy menoleh malas lalu bangkit. "Nasi aja kayak gini. Lauknya cuma ini." Anissa tersenyum tipis. "Ada ikan goreng, ada sayur asam. Mas besok, kalau Mas mau menu lain, bilang ya. Saya siapkan." Randy menghela napas panjang. Ia duduk mulai makan dengan gerakan kasar. Suapan demi suapan terdengar, seperti beban bukan kenikmatan. Di sela-sela makan, ia menatap Anissa dengan tajam. "Besok jangan bikin menu kayak gini lagi. Aku bosan. Kamu itu nggak bisa cari ide lain ya?" Tiap hari sama Anissa menunduk. "Iya Mas." "Maaf." Bu Mariam bangkit dari kursi mendekat pelan Randy. "Kamu jangan marah-marah. Anissa sudah capek masak seharian. Kamu juga makan aja dulu." Nak Randy mendadak meletakkan sendoknya dengan keras. "Ibu, jangan ikut campur. Kalau nggak bisa bantu, jangan bikin aku tambah pusing." Bu Mariam mundur. Satu langkah wajahnya memucat. Anissa refleks mendekap lengan mertuanya. "Mas tolong, jangan bentak ibu. Ibu cuma khawatir sama kamu." "Aku nggak butuh dikasihani." Randy berdiri, mengambil dompet dari saku. Celananya mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu melemparkannya ke lantai. "Ini, kalau ibu butuh apa-apa, ambil sendiri. Jangan minta-minta lagi, kayak pengemis." Suara uang logam berjatuhan menggetarkan hati Anissa. Ia menatap uang berserakan itu dengan mata berkaca-kaca. Bu Mariam berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Perlahan, ia membungkuk berusaha memungut satu persatu. "Bu, jangan." Anissa menahan tangan mertuanya. "Biar saya saja." Namun Bu Mariam menahan tangan Anissa. "Biar ibu." "Nah, ibu nggak apa-apa." Randy menatap mereka berdua dengan tatapan sinis. "Lihat, kalian berdua sama-sama bikin aku malu. Cuman bisa minta-minta." Anissa memandang suaminya dengan sorot yang berbeda. Malam itu, sorot matanya bukan lagi takut, bukan lagi tunduk. Di sana ada luka, tapi juga mulai tumbuh keberanian. "Malam ini, cukup Mas," ucap Anissa. Pelan suaranya nyaris tanpa getaran. "Saya nggak mau lihat ibu diperlakukan kayak gini lagi." Randy tertawa kecil getir. "Oh, sekarang kamu mulai berani ya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma istri. Kamu itu tanggunganku." "Saya tahu saya istri Mas, tapi saya juga anak. Saya juga manusia." Anissa menatapnya lebih dalam. "Dan saya nggak mau lihat ibu jatuh harga dirinya gara-gara suaminya sendiri." Suasana hening. Hanya suara televisi masih mengaum dari sudut ruangan Randy, mendekat satu langkah. "Kamu mau ngelawan aku?" Anissa menelan ludah. Tangannya dingin, tapi ia berdiri tegak. "Saya nggak ngelawan Mas. Saya cuma nggak mau diam lagi." Bu Mariam berdiri pelan memegang bahu Anissa. "Nah cukup, jangan perpanjang. Ibu nggak mau kamu dimarahin lagi." Anissa menoleh, menggenggam tangan mertuanya. "Bu, saya janji semua akan baik-baik saja." Malam itu setelah Randy masuk ke kamar, membanting pintu dan mengunci diri, Anissa duduk di samping Bu Mariam. Mereka berdua diam, hanya saling memegang tangan. Tak ada kata-kata.
Hanya dada yang berat menahan tangis. "Ibu, maaf ya," suara Anissa pecah. "Saya belum bisa bikin ibu bahagia." Bu Maryam menggeleng pelan. "Kamu sudah lebih dari cukup." "Nak, kalau nggak ada kamu, entah ibu gimana?" Anissa memeluknya erat. "Besok saya mau mulai jualan lagi, Bu. Saya mau cari tambahan. Biar kita nggak perlu minta lagi." Bu Maryam mengusap kepala Anissa. "Ibu percaya sama kamu." Malam semakin larut. Hujan turun perlahan. Di dapur Anissa menyiapkan bahan-bahan membuat kue tepung telur gula. Ia tahu ini langkah kecil, tapi ia percaya langkah kecil ini akan jadi jalan keluar. Esok pagi, matahari menyelinap di sela-sela jendela kecil. Anissa bangun lebih awal menyiapkan kue pesanan pertama. Sementara Bu Maryam sibuk melipat kantong plastik, menyiapkan kemasan. "Kamu yakin mau jualan di pasar?" nak tanya Bu Maryam sambil tersenyum. Anissa mengangguk. "Iya, Bu. Saya nggak mau terus-terusan begini." Bu Maryam tersenyum bangga. "Ibu ikut kamu ya?" "Jangan, Bu. Ibu istirahat aja. Nanti saya titip dulu di warung Ibu Sari. Kalau laku baru saya tambah lagi." Pagi itu, Anissa berjalan pelan membawa keranjang kue ke pasar. Dan di dadanya ada debar, di langkahnya ada harap. Di pasar ia disambut hangat oleh Ibu Sari, pedagang sembako. Langganannya, "Anissa, ini kue buatanmu." "Wah, cantik-cantik, puji Ibu Sari." "Alhamdulillah." "Bu, kalau boleh saya titip di sini dulu. Kalau laku nanti saya tambah." "Tentu tenang aja kue, kamu pasti laku. Enak, aku udah pernah coba waktu arisan kemarin," kata Ibu Sari. Sambil tertawa, Anissa tersenyum lega. Ia pulang dengan hati ringan. "Sin trefenang zijn ia cubian mongser of stu harsh, nanti ian so bisa oko watching sendiri." Bisa membeli obat untuk Bu Maryam tanpa harus menengadahkan tangan. Namun ia tahu, jalan itu panjang, dan di rumah Randy masih menunggunya. Dengan tatapan sinis, dengan kata-kata tajam, dengan ego yang terus melukai. Tapi Anissa sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tak akan mundur lagi. "Demi ibu, demi diriku, aku harus bertahan," gumamnya lirih saat membuka pintu rumah. Hari itu baru saja dimulai. Hari itu, matahari menggantung rendah di ufuk barat saat Anissa berjalan pulang ke apartemennya membawa kantong plastik kosong di tangannya. Senyum kecil terbit di bibirnya saat mengingat kabar gembira dari Ibu Sari. Separuh kue yang ia titipkan di warung sudah habis terjual. Bahkan beberapa pelanggan memesan untuk keesokan harinya. Hatinya berbunga-bunga. Ini awal yang baik, pikirnya. Sebuah langkah kecil menuju harapan yang selama ini ia sembunyikan dalam diam. Sesampainya di rumah, ia menemukan Bu Maryam sedang duduk di kursi tua dekat jendela menatap keluar dengan pandangan kosong. Anissa mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu mertuanya. "Bu, tadi separuh kuenya laku. Besok ada yang pesan lagi," katanya pelan penuh antusiasme yang ia tahan-tahan. Bu Maryam menoleh bibirnya tersenyum lemah. "Alhamdulillah. Nak, kamu hebat." "Ibu bangga," jawabnya, pelan matanya berkaca-kaca. Anissa memeluknya erat. "Ini semua juga karena doa ibu. Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan kuat." Namun kehangatan sore itu perlahan memudar saat suara pintu depan terdengar terbanting keras. Randy pulang. Langkahnya berat, nadanya terdengar kesal Anissa. Dan Bu Maryam spontan melepaskan pelukan. Randy menatap mereka berdua dengan mata merah lelah. "Apalagi sekarang? Duduk-duduk aja. Mana makannya?" tanyanya tajam Anissa berdiri cepat. "Sudah saya siapkan, Mas." "Saya hangatkan dulu," Randy mendengus. Ia menjatuhkan tasnya ke sofa, lalu duduk menyalakan televisi dengan volume keras. Bu Maryam memandang anaknya dengan sorot sedih, namun tak berani berkata apa-apa. Saat Anissa menyiapkan makanan, ia mendengar Randy mengomel sendirian. Di kantor, sialan semua lempar tanggung jawab. Bos juga brengsek. Semua salahku. Sekarang di rumah juga harus lihat muka-muka ini.
Anissa menahan napas memaksa dirinya tetap tenang. Ia membawa sepiring nasi dan lauk ke meja makan. Mas makan dulu, saya buatkan sayur asem sama ikan goreng. Kesukaan Mas, ucapnya pelan Randy, memandang piring itu lalu menggesernya dengan kasar. Sayur asem lagi, ikan goreng lagi. Apa nggak ada makanan lain? Kamu itu kerja seharian, cuman bisa masak ini. Dasar nggak berguna. Anissa menahan diri. Tangannya gemetar, tapi ia tersenyum tipis. Maaf Mas, besok saya coba masak yang lain. Randy tertawa sinis. Besok-besok, tiap hari kamu bilang, besok. Sama aja. Dasar istri, nggak bisa diandalkan. Bu Mariam berdiri pelan mendekat Randy. Nak, jangan marah-marah begitu. Anissa sudah masak dengan sepenuh hati. Kamu makan dulu, nanti baru cerita ke ibu ya. Randy menatap ibunya dengan mata berkilat. Ibu jangan sok ikut campur. Ibu pikir gampang cari uang. Ibu cuma duduk di rumah, minta ini minta itu. Saya kerja mati-matian, pulang malah dengar keluhan. Malas ucapan itu menampar hati Bu Mariam. Ia mundur satu langkah, wajahnya pucat Anissa, spontan memegang bahu mertuanya. Mas tolong, jangan ngomong begitu ke ibu. Ibu nggak salah Randy. Menatap Anissa lalu mendekat satu langkah. Oh, sekarang kamu bela dia. Kamu pikir kamu siapa? Kamu istri saya, tugasmu nurut sama saya. Nggak usah sok jadi pahlawan. Anissa berdiri tegak meski jantungnya berdegup kencang. Saya nggak bela siapa-siapa Mas. Saya cuma nggak mau lihat ibu dihina terus. Randy tertawa keras, suaranya menggelegar hina. Kamu pikir saya hina? Ibu, kamu belum tahu apa-apa. Kalau ibu nggak minta-minta, terus saya nggak akan kayak gini. Lalu tanpa peringatan, Randy merogoh dompetnya, mengeluarkan uang receh, dan melemparkannya ke lantai di depan ibunya. Tuh ambil. Kalau mau obat ambil itu. Jangan minta lagi. Uang logam, berjatuhan. Menimbulkan bunyi nyaring di lantai keramik. Bu Mariam menunduk matanya berkaca-kaca. Anissa menahan napas, menatap suaminya dengan getir. Ibu, jangan pungut Bu. Bisik Anissa pelan, suaranya bergetar. Tapi Bu Mariam tetap membungkuk, memungut satu persatu uang itu dengan tangan gemetar. Randy berdiri mengawasi dengan tatapan penuh amarah. Bagus. Begitu aja terus, biar kelihatan siapa pengemis di rumah ini. Anissa maju menahan tangan Bu Mariam. Bu, biar saya aja. Namun Bu Mariam menggeleng. Enggak apa-apa. Nah ibu, enggak apa-apa. Anissa menunduk, air matanya jatuh. Ia mendekap ibunya erat. Bu, saya janji. Ini terakhir. Kita enggak akan begini lagi. Malam itu, setelah Randy masuk kamar dan mengunci diri, Anissa duduk di dapur. Ia menatap adonan kue yang baru selesai. Ia siapkan matanya sebab wajahnya letih. Tapi ada bara kecil yang menyala di dalam hatinya. Besok, aku akan jual lebih banyak. Besok, aku akan dapat lebih banyak. Biar aku nggak perlu minta apa-apa lagi. Gumamnya pelan. Esok paginya, Anissa bangun lebih awal. Ia membungkus kue-kue kecil dengan kemasan plastik sederhana, menghiasnya dengan pita kecil hasil potongan kain. Ia menyiapkan satu keranjang penuh, lalu pamit ke Bu Mariam. Bu, saya titip lagi ke Ibu Sari, doakan laku. Ya Bu. Bu Mariam tersenyum meski matanya tampak lelah. Ibu doain kamu selalu. Nah, Anissa berjalan ke pasar dengan langkah mantap. Di sana, Ibu Sari menyambut hangat. Anissa, kuenya laku kemarin. Banyak yang nanya, ada lagi nggak hari ini? Anissa tersenyum lega. Alhamdulillah, Bu, terima kasih sudah bantuin saya. Ibu Sari menepuk pundaknya. Tenang aja, aku titipin lagi. Kamu hebat Anissa. Hari itu semua kuenya habis sebelum siang. Bahkan ada pesanan untuk acara arisan minggu depan. Anissa pulang dengan hati berbunga-bunga. Namun begitu ia membuka pintu rumah, senyumnya langsung memudar. Randy duduk di sofa dengan wajah gelap.
Kamu dari mana? Tanyanya dingin. Dari pasar Mas, titip kue. Jawab Anissa pelan. Randy mendengus. Titip kue? Kamu jualan? Kamu pikir kamu siapa? Malu-maluin istri kok jualan di pasar? Kayak orang gak punya. Anissa terdiam. Tangannya mengepal. Ia mencoba menahan diri. Tapi hatinya mendidih. Saya jualan, bukan buat malu-maluin Mas. Saya jualan supaya ibu gak perlu minta lagi. Supaya kita bisa bayar obat. Ibu tanpa harus dilempar-lempar uang. Randy berdiri mendekat. Oh, sekarang kamu berani ya? Berani ngomong gitu ke aku? Anissa menatap suaminya. Matanya tak lagi gentar. Saya berani Mas. Karena saya capek lihat ibu diperlakukan kayak gitu. Saya capek lihat diri saya dihina terus. Randy mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. Kamu berani lawan aku. Keluar dari rumah ini kalau berani, teriaknya. Anissa menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Bu Mariam yang berdiri pucat di sudut ruangan. Bu, bisiknya Bu Mariam menggeleng air matanya jatuh. Anissa, jangan pergi. Nak. Anissa menarik napas panjang. Saya nggak mau pergi, Bu. Tapi kalau Mas mau saya pergi, saya akan pergi. Tapi saya nggak akan ninggalin ibu sendirian. Randy menatap. Anissa bibirnya bergetar, tak sanggup membalas. Ia membalikkan badan, masuk ke kamar, membanting pintu. Anissa memeluk Bu Mariam. Erat-erat. Bu, saya janji, kita nggak akan begini terus. Saya janji, malam itu. Anissa duduk di beranda, menatap langit berbintang. Di dadanya ada luka, tapi juga ada tekad. Ia tahu badai besar akan datang, tapi ia siap. Ia tak lagi takut. Karena kali ini, ia berdiri untuk dirinya, untuk ibunya, untuk harga dirinya. Dan malam pun perlahan berganti fajar, membawa Anissa ke langkah berikutnya, menuju perubahan yang selama ini ia impikan. Hari itu, setelah Randy membanting pintu kamar, Anissa masih duduk di beranda, memandangi gelap malam yang perlahan menelan kota kecil itu. Angin dingin menyapu wajahnya, namun ia tetap diam. Tangannya memeluk lutut, matanya menerawang jauh, seolah sedang berbicara dengan bintang-bintang yang redup. Hari yang suara batuk Bu Mariam terdengar lirih, membuat Anissa akhirnya berdiri, masuk ke dalam dengan langkah pelan. Ibu, mau saya ambilkan obat dulu? Tanyanya pelan mendekati mertuanya yang terbaring lemah di sofa. Bu Mariam hanya mengangguk, senyumnya tipis. Ibu nggak apa-apa. Nak, kamu istirahat aja. Ibu cuman kecapekan. Anissa duduk di sampingnya memegang tangan Bu Mariam erat. Besok saya beli obat yang lebih bagus, Bu. Saya udah kumpulin uang dari jualan tadi. Lusa ada pesanan lagi. Kalau terus begini, kita nggak perlu minta sama Mas Randy lagi. Bu Mariam menatapnya, air mata mengalir perlahan. Kamu itu seperti malaikat. Nah, Ibu bersyukur kamu ada di sini. Anissa tersenyum, meski hatinya perih mendengar kata-kata itu. Ia tahu Bu Mariam menyembunyikan banyak luka. Luka karena sikap anaknya sendiri, luka karena menyaksikan keluarga yang dulu hangat kini retak tanpa suara. Malam itu, setelah memastikan Bu Mariam tertidur, Anissa duduk lagi di dapur mempersiapkan bahan-bahan untuk pesanan besok. Ia mengayak tepung, memecahkan telur, mengaduk adonan dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa seperti doa, setiap tetes keringat terasa seperti penebusan. Di luar hujan mulai turun rintiknya, perlahan membasahi kaca jendela. Pikirannya melayang ke masa awal pernikahan. Randy dulu bukan seperti ini. Dulu ia pria yang hangat, penuh perhatian. Ia rela membantu ibunya di dapur, bercanda bersama Anissa di ruang tamu, bahkan sering mengantar Bu Mariam ke klinik. Namun entah sejak kapan Randy berubah, sejak pindah ke kantor baru, sejak masalah hutang yang diam-diam ia sembunyikan. Anissa tak tahu pasti. Yang jelas, setiap hari Randy pulang dengan wajah semakin gelap, nada semakin tinggi, amarah semakin mudah meledak. Anissa menarik,
Napas panjang menatap adonan yang mulai mengental. Saya harus tetap jalan. Saya harus tetap kuat, bisiknya pelan. Matanya menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang perempuan sederhana dengan mata lelah. Tapi ada cahaya kecil di sana. Cahaya yang perlahan tumbuh menjadi api. Keesokan paginya, Anissa bangun lebih awal. Ia menyelesaikan memanggang kue-kue kecil, membungkusnya satu persatu dengan plastik bening, mengikatnya dengan pita sederhana. Bu Maryam bangun pelan duduk di kursi dekat dapur. Sudah siap semua? Nak tanyanya lembut. Sudah Bu, saya titip lagi ke warung Ibu Sari. Hari ini pesanannya lebih banyak, jawab Anissa. Suaranya mengandung harap Bu Maryam tersenyum. Wajahnya cerah meski tubuhnya masih lemah. Semoga laku. Nah, Ibu doakan semua lancar. Anissa mencium tangan mertuanya lalu berangkat ke pasar. Langkahnya ringan, namun pikirannya tetap waspada. Ia tahu kesuksesannya ini mungkin tidak akan disukai oleh suaminya. Namun ia juga tahu ini satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Ia tak bisa lagi menunggu. Randy berubah. Ia tak bisa lagi hanya berdoa tanpa bertindak. Di pasar Ibu Sari menyambutnya dengan senyum lebar. Anissa kuenya kemarin habis sebelum siang. Banyak yang suka. Ini ada pesanan tambahan ya. Anissa tersenyum lega menyerahkan keranjang kue. Terima kasih Bu. Semoga hari ini juga. Habis Ibu Sari menepuk bahu Anissa. Kamu perempuan hebat. Nggak semua istri mau kerja keras kayak kamu. Anissa hanya tersenyum menahan perasaan yang berdesir di dada. Kata-kata itu seperti suntikan semangat di pagi yang dingin. Saat Anissa pulang ke rumah menjelang siang, ia mendapati Randy sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya muram. Dari mana, tanyanya dingin. Anissa meletakkan tas belanja di meja. Dari pasar, Mas nganter. Kue pesanan Randy menatapnya tajam. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu jualan di pasar malu-maluin. Istri kok jualan di pasar kayak orang nggak punya. Anissa menatapnya tenang, meski di dalam dadanya ada gelombang yang mulai bergejolak. Saya jualan bukan buat malu-maluin Mas. Saya jualan buat bantu Ibu. Buat bayar kebutuhan rumah. Buat beli obat. Ibu, saya nggak minta uang Mas lagi. Kan Randy berdiri mendekat, wajahnya merah. Kamu berani ngomong gitu ke aku? Kamu pikir kamu siapa? Suaranya keras. Anissa menatap matanya. Suaranya tetap tenang. Saya cuman istri Mas. Tapi saya juga manusia. Saya juga anak. Saya punya harga diri. Tiba-tiba Randy meraih vas bunga di atas meja, melemparkannya ke lantai. Bunyi pecahan mengagetkan Bu Maryam yang baru keluar dari kamar Randy. Apa yang kamu lakukan? Teriak. Bu Maryam ketakutan. Randy menunjuk Anissa. Ibu jangan belah dia. Dia sudah ngelawan aku. Dia bikin aku malu. Anissa berdiri di depan Bu Maryam, melindungi mertuanya. Mas kalau marah, marah ke saya. Jangan libatkan Ibu. Ibu nggak salah. Randy mengepalkan tangan, tapi matanya penuh keraguan. Ia mundur selangkah, lalu menunjuk pintu. Kalau kamu nggak suka keluar dari rumah ini, sekarang juga. Anissa terdiam. Matanya beralih ke Bu Maryam yang menangis terisak. Ia menelan ludah, matanya basah. Saya nggak akan ninggalin Ibu Mas. Kalau Mas mau usir, saya pergi. Tapi Ibu ikut sama saya. Bu Maryam memegang tangan Anissa. Anissa, jangan pergi. Nak, Ibu nggak mau pisah sama kamu. Anissa memeluk Bu Maryam erat. Bu, saya janji, kita nggak akan begini terus. Randy membanting pintu kamar, suara keras itu menggetarkan rumah kecil mereka. Anissa mendudukkan Bu Maryam di sofa, menyeka air matanya. Bu, istirahatlah. Saya akan cari cara. Saya janji malam itu. Anissa duduk sendiri di dapur, menatap catatan pesanan kue yang mulai bertambah. Tangannya memegang pensil, menulis nama-nama pelanggan yang memesan untuk minggu depan. Di sudut matanya ada kilau harap. Ia tahu jalannya masih panjang. Ia tahu badai masih akan datang. Tapi ia juga tahu ia sudah memulai.
Di luar angin malam, bertiup pelan membawa aroma hujan yang baru saja reda. Dan Anissa duduk dalam diam, menatap langit gelap, berbisik pelan. Saya nggak akan menyerah demi ibu, demi diriku, dan malam pun menutup hari, membawa Anissa menuju langkah berikutnya, ke dalam perjuangan yang lebih besar. Ke dalam pertarungan yang tak hanya melibatkan hati, tapi juga harga diri dan martabatnya sebagai perempuan. Fajar mulai mengintip di ufuk timur, menyelipkan cahaya lembut ke sela-sela tirai tipis di dapur kecil. Itu Anissa membuka mata pelan, menyadari dirinya tertidur di atas meja sambil memeluk buku catatan pesanan. Tangannya terasa kaku, punggungnya pegal. Ia mengangkat kepala, menatap sekeliling. Di sudut ruang tamu, Bu Maryam masih tertidur di kursi dengan selimut yang Anissa berikan semalam. Anissa berdiri, pelan menarik nafas dalam-dalam. Hari baru dimulai dan ia harus segera bersiap. Pesanan kue untuk acara arisan sudah menunggu dan ia berjanji pada Ibu Sari untuk mengantarnya pagi ini. Dengan hati-hati, ia mulai meracik bahan, memecahkan telur, mencampur tepung, menimbang gula. Tangannya cekatan, meski sesekali terasa gemetar akibat kelelahan yang belum terbayar. Sambil mengaduk adonan, pikirannya berkelana. Ia teringat semalam saat Randy mengusirnya, saat ia memeluk Bu Maryam dengan air mata, saat ia berjanji akan melindungi ibu mertuanya apapun yang terjadi. Janji itu terpatri kuat di dalam hatinya. Ia tak akan mundur, meski jalan ini sepi, meski suaminya tak lagi menjadi sandaran. Jam berdetak cepat, matahari mulai meninggi. Setelah selesai memanggang, Anissa membungkus kue-kue dalam plastik cantik, menghiasnya dengan pita sederhana seperti biasa. Ia memasukkan semua ke dalam 2 keranjang besar. "Ibu, saya antar pesanan dulu ya," ucapnya pelan sambil menyelimuti. Bu Maryam, perempuan tua, itu membuka mata tersenyum lemah. "Hati-hati ya nak. Jangan lupa sarapan." Anissa mencium tangan Bu Maryam. "Iya Bu, nanti saya bawakan bubur kesukaan ibu." Ia keluar rumah membawa keranjang di kedua tangan. Kakinya melangkah mantap menuju pasar jalanan pagi. Itu ramai motor dan mobil berseliweran, orang-orang berjualan membuka lapak. Di pasar Ibu Sari sudah menunggu dengan senyum lebar. "Anissa, wah cantik-cantik semua kuenya." Pelanggan pasti suka. Anissa tersenyum menurunkan keranjang. "Terima kasih Bu, ini pesanan buat acara arisan." Katanya jam 10 harus sudah diantar. Ibu Sari memeriksa satu persatu, lalu mengangguk puas. "Kamu hebat Nisa. Semalam pasti begadang ya?" Anissa hanya tersenyum, menyembunyikan letih di balik wajah lembutnya. "Sedikit Bu, asal semua lancar saya senang." Ibu Sari menepuk bahunya pelan. "Kalau nanti mau buka lapak sendiri bilang." "Ya, ada kios kosong di pojok. Saya bisa bantu?" Anissa menatapnya dengan mata berkilau. "Serius Bu?" "Waduh, terima kasih. Semoga nanti bisa kesampaian." Mereka berdua tertawa kecil, namun di dalam hati Anissa harapan itu tumbuh. Ia mulai percaya ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Ada cahaya kecil di ujung lorong gelap. Menjelang siang saat Anissa kembali ke rumah, ia membawa beberapa lembar uang hasil titipan kue. Ia membeli bubur kesukaan. Bu Maryam juga sedikit buah segar. Namun begitu membuka pintu apartemen, langkahnya terhenti. Randy sudah duduk di kursi, menatapnya dengan wajah muram. "Dari mana?" tanyanya. Singkat Anissa meletakkan kantong plastik di meja. "Dari pasar Mas ngantar." Pesanan Randy berdiri mendekat. "Kamu pikir aku nggak tahu? Orang-orang ngomongin kamu. Katanya istri Randy jualan di pasar kayak orang miskin. Kamu bikin malu." Suaranya naik, nadanya tajam. Anissa menatap suaminya dengan tenang. "Mas, saya nggak jualan buat malu-maluin. Saya jualan supaya kita bisa hidup. Supaya ibu nggak perlu minta-minta lagi. Supaya kita bisa bayar obat, bayar listrik, beli makan." Randy tertawa getir. "Alasan? Kamu itu keras kepala. Kamu nggak tahu malu.
Kalau kamu ngerasa hebat, kenapa nggak sekalian keluar aja dari rumah ini? Anissa menarik napas. Mas, saya sudah bilang, saya nggak akan pergi ninggalin ibu. Kalau mas mau usir, ibu ikut sama saya. Randy mengepalkan tangan, namun tiba-tiba membalikkan badan menendang kursi hingga terjatuh. Terserah kamu. Dasar istri kurang ajar. Ia masuk ke kamar, membanting pintu keras hingga dinding bergetar. Anissa berdiri mematung, tangannya mengepal di sisi tubuh. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Bukan karena sedih, melainkan karena luka yang sudah terlalu lama disimpan. Ia menoleh ke arah Bu Maryam yang berdiri di ambang pintu. Kamar matanya basah. Nak, kamu nggak apa-apa. Anissa mendekat memegang tangan mertuanya. Saya nggak apa-apa, Bu. Saya sudah siap. Apapun yang terjadi, saya nggak akan mundur. Bu Maryam memeluknya erat. Kamu kuat. Nah, ibu bangga punya kamu. Air mata Anissa mengalir di bahu mertuanya. Saya janji, Bu. Saya janji kita nggak akan begini terus. Hari itu, Anissa kembali duduk di dapur, membuka catatan pesanan yang mulai bertambah banyak. Ia mulai menghitung biaya menulis rencana. Ia bahkan menggambar denah kios kecil yang ditawarkan Ibu Sari. Di dadanya ada semangat baru. Ia sadar ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal masa depan. Ini soal harga diri. Ini soal janji. Malam itu, Randy pulang larut dengan bau alkohol menyengat. Ia menatap Anissa yang sedang menghitung uang di meja. Uang dari mana? Itu tanyanya sinis. Anissa menatapnya tenang. Dari hasil jualan kue, Mas Randy mendekat menyambar uang itu, lalu melemparkannya ke lantai. Ini bukan uang benar. Ini uang hina. Kamu bangga punya uang kayak gini. Anissa menunduk, memunguti uang itu satu persatu. Mas, ini uang halal. Uang hasil kerja saya. Uang yang saya kumpulkan buat beli obat, Ibu. Kalau Mas nggak mau terima, nggak apa-apa. Tapi saya tetap akan kerja. Saya tetap akan jualan Randy. Menatapnya tajam, lalu mendengus. Terserah kamu. Jangan harap aku bantu kalian lagi. Jangan harap aku kasih uang sepeser pun. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu, tanpa suara. Anissa duduk di lantai, memegang uang itu erat. Ia menatap ke arah jendela yang gelap. Saya nggak butuh bantuanmu. Mas, saya cuma butuh kamu nggak nyakitin ibu lagi. Bisiknya pelan malam itu, ia berdoa dalam diam. Berdoa agar diberi kekuatan lebih besar. Berdoa agar diberi jalan keluar. Keesokan harinya, Ibu Sari datang membawa kabar baik. Nisa ada yang mau pesan kue buat hajatan. Lumayan besar loh. Bisa kamu kerjain? Anissa tersenyum lebar. Alhamdulillah, Bu bisa. Terima kasih sudah percaya. Ibu Sari menepuk bahunya. Kamu hebat. Aku tahu kamu bakal sukses. Hari-hari berikutnya pesanan Anissa makin banyak. Ia mulai menerima pesanan nasi kotak, catering kecil-kecilan. Emi meski waperhatu sudut kios di pasar Bu Maryam, sering ikut duduk di sana, membantu membungkus menyapa pelanggan. Mereka mulai dikenal sebagai ibu dan menantu hebat di lingkungan pasar. Namun di balik semua itu, Randy semakin jarang pulang. Jika pulang, ia hanya membawa amarah. Ia menuduh Anissa lebih sibuk dengan usahanya. Menuduh Anissa tak lagi menghormati suami menuduh. Bu Maryam mengadu domba. Kata-kata kasar, teriakan, bahkan ancaman keluar dari mulutnya. Suatu malam, Randy pulang dalam keadaan mabuk. Ia masuk rumah, menendang meja, membalik kursi. Kalian pikir aku lemah? Hah? Kalian pikir aku pecundang? Teriaknya. Anissa berdiri di depan Bu Maryam, memandang suaminya dengan mata tajam. Mas, kalau mau marah-marah ke saya, jangan sakiti ibu. Jangan hina, ibu lagi Randy. Melangkah maju mengangkat tangannya. Namun Bu Maryam segera berdiri di depan Anissa. Randy, jangan, kalau kamu mau mukul-mukul, aku aja. Randy tertegun. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menurunkan tangannya perlahan lalu mundur. Ia jatuh terduduk di kursi menunduk. Kenapa semua ini jadi kayak gini, bisiknya. Anissa mendekat.
Mas, semua ini bukan salah siapa-siapa. Semua ini karena kita lupa saling menghargai. Saya nggak minta Mas sempurna. Saya cuma minta Mas nggak lagi sakiti. Ibu Randy menatap Anissa. Matanya kosong. Aku capek. Katanya pelan malam itu. Mereka duduk dalam diam. Tak ada kata-kata. Hanya ada napas panjang. Hanya ada hati yang remuk. Dan di hati Anissa, ia tahu. Inilah momen yang menentukan. Ia tahu perjuangannya masih panjang. Tapi ia juga tahu ia sudah sampai sejauh ini. Dan ia tak akan mundur. Ia memeluk Bu Mariam, menatap suaminya. Mas, kalau Mas mau berubah saya di sini. Tapi kalau Mas tetap seperti ini, saya akan pergi. Bukan karena saya nggak cinta, tapi karena saya juga harus mencintai diri sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara. Randy hanya menunduk diam. Dan malam pun berakhir dengan kesunyian menyimpan 1000 tanya. Sementara di luar angin malam membawa doa Anissa terbang ke langit, menembus gelap, menembus sepi. Hari esok masih panjang, tapi Anissa sudah siap melangkah. Anissa memandang suaminya yang duduk tertunduk. Wajahnya diliputi kelelahan yang sudah lama. Tak ia lihat. Dalam sesaat hatinya tergerak. Ia ingin mendekat, ingin menenangkan, ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi ia tahu kata-kata itu kosong. Karena sejak lama, baik-baik saja hanyalah harapan semu yang tak pernah benar-benar hadir dalam rumah kecil mereka. Ia berdiri, pelan menatap sekeliling ruang tamu yang remang penuh dengan bekas pecahan vas dan kursi terbalik. Rumah ini yang dulu dipenuhi tawa dan doa kini hanya menjadi saksi bisu pertengkaran amarah dan luka yang semakin dalam. Ia menarik. Napas panjang mendekati Bu Mariam yang duduk di pojok sofa dengan wajah pucat. Ibu, ayo tidur Bu, sudah larut. Katanya lembut sambil membantu mertuanya berdiri. Bu Mariam menatap Anissa, matanya penuh rasa khawatir. Nak, kamu yakin bisa? Ibu takut kamu terlalu capek. Anissa tersenyum samar meski matanya merah. Saya nggak capek Bu. Saya cuma ingin ibu sehat. Besok masih banyak pesanan. Saya janji semua akan lebih baik. Ia menuntun Bu Mariam masuk kamar membaringkannya dengan selimut hangat. Setelah memastikan mertuanya tertidur, ia kembali ke ruang tamu. Randy masih duduk di kursi. Tatapannya kosong menatap lantai. Anissa memunguti pecahan kaca satu persatu, membersihkan lantai pelan-pelan tanpa berkata apa-apa. Kamu enggak takut aku, Nisa? Tanya Randy tiba-tiba, suaranya pelan serak. Anissa berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. Saya enggak takut, Mas. Saya hanya kecewa. Randy menghela napas. Aku bingung. Aku capek. Di kantor aku dipermalukan. Di rumah, aku merasa gagal. Aku nggak tahu harus gimana. Anissa duduk di lantai bersandar di dinding. Mas, saya ngerti. Tapi marah nggak menyelesaikan apa-apa. Melempar uang menghina. Ibu, itu bukan jalan keluar. Randy menatapnya, matanya sayu. Aku tahu, aku salah. Tapi aku nggak tahu. Harus minta maaf gimana? Anissa menatap balik lama. Kalau Mas tahu salah, mulailah dari berhenti menyakiti. Dari berhenti melempar kata-kata kasar. Dari belajar menghargai kami. Meski Mas merasa gagal. Malam itu mereka terdiam cukup lama. Suara jam dinding berdetak pelan. Di luar hujan mulai turun membasahi jendela yang retak. Esoknya Anissa bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan adonan kue lebih banyak. Pesanan terus berdatangan Ibu Sari. Bahkan menawarkan tempat tambahan di kiosnya. Anissa tersenyum saat mendengar kabar itu. Alhamdulillah, Bu terima kasih sudah percaya. Hari itu Bu Mariam ikut ke pasar. Duduk di kursi kecil dekat kios membantu membungkus kue, menyapa pelanggan. Banyak orang datang tak hanya membeli kue, tapi juga memuji kerja keras Anissa dan kebaikan hati Bu Mariam. Kamu hebat Nisa.
Jarang ada menantu sehebat kamu, kata seorang pelanggan. Ah, saya cuma berusaha, Bu. Semua juga berkat, Ibu Maryam jawab. Anissa menatap mertuanya dengan senyum hangat. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore harinya saat Anissa pulang membawa hasil jualan, Randy sudah menunggu di depan pintu dengan wajah gelap. Kamu benar-benar serius mau jualan terus? Mau bikin aku malu? Terus tanyanya dengan nada sinis. Anissa menatapnya. Mas, ini bukan soal malu atau enggak. Ini soal hidup. Ini soal ibu. Soal kita Randy mendengus. Soal ibu. Soal kamu. Kamu pikir aku nggak bisa ngurus kalian, Mas? Ini bukan tentang siapa yang lebih bisa. Ini tentang kita harus jalan bareng. Kalau Mas merasa bisa semua sendiri, kenapa kita sampai begini? Kenapa ibu harus ngemis minta obat? Kenapa kita sampai kekurangan suara Anissa pelan, tapi tegas Randy terdiam. Bibirnya bergetar. Kamu sekarang berani ya ngomong kayak gitu ke aku? Anissa mendekat. Bukan berani, Mas. Saya cuman nggak mau diam lagi. Randy menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Lalu kamu maunya apa, Nisa? Saya mau Mas berhenti marah-marah. Saya mau Mas belajar minta maaf ke ibu. Saya nggak mau, Mas, berhenti melempar uang ke lantai. Saya mau Mas jadi suami yang saya kenal dulu. Yang sayang ibu. Yang sayang saya. Randy menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak bisa, Nisa. Aku udah terlanjur begini. Aku udah terlalu jauh. Anissa menarik napas. Kalau Mas nggak mau berubah, saya tetap akan jalan sendiri. Saya akan tetap jaga ibu. Saya akan tetap jualan. Saya akan tetap bangkit. Dengan atau tanpa. Mas Randy mendongak menatapnya kosong. Kamu bakal ninggalin aku. Saya nggak ninggalin Mas, tapi saya ninggalin sikap Mas yang menyakiti kami. Jawab Anissa tenang. Hari itu Randy tak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke kamar mengunci diri Anissa, hanya menatap pintu itu, lama lalu memeluk Bu Maryam yang duduk di kursi sambil menangis. Ibu, saya janji, kita nggak akan takut lagi, bisiknya. Hari-hari berikutnya usaha Anissa semakin berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari luar pasar. Bahkan ada restoran kecil yang memesan kue secara rutin. Anissa menabung sedikit demi sedikit. Ia memperbaiki dapur kecilnya, membeli oven, baru memperbanyak peralatan. Semua dilakukan diam-diam, tanpa meminta apapun dari Randy. Suatu malam, Randy pulang dengan wajah muram. Aku dipecat Nisa, katanya pelan. Aku nggak punya kerjaan lagi. Anissa hanya menatapnya. Saya turut prihatin, Mas Randy. Duduk di kursi menunduk. Aku nyesel, Nisa. Aku nyesel semua yang aku lakuin ke kamu. Ke Ibu Anissa, mendekat duduk di sampingnya. Mas, kalau Mas benar-benar nyesel, ayo mulai dari minta maaf ke Ibu Randy. Menatapnya matanya berkaca-kaca. Aku takut, Nisa. Aku malu, Mas. Nggak perlu takut. Ibu selalu maafin Mas. Tapi Mas harus bilang. Bukan untuk Ibu, tapi untuk Mas sendiri. Keesokan harinya, Randy duduk di samping Bu Maryam. Dengan suara bergetar, ia berkata, Bu, maafin Randy. Randy udah banyak salah. Randy udah bikin ibu sakit. Randy udah bikin rumah ini kayak neraka. Bu Maryam memegang tangan anaknya. Nak, ibu udah maafin kamu dari lama. Ibu cuma pengen kamu jadi anak yang baik lagi. Hari itu pelan-pelan Randy mulai berubah. Ia mulai membantu Anissa di dapur. Ia mulai ikut membungkus kue. Ia mulai tersenyum lagi. Tidak sempurna, tidak langsung pulih. Tapi setidaknya ada langkah kecil menuju perbaikan. Dan Anissa, ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah menang. Burst karena uang, bukan karena usaha, tapi karena ia sudah menemukan suaranya. Karena ia sudah berdiri tegak. Karena ia sudah berani berkata, aku berharga, ibu berharga, kita layak dihormati. Malam itu saat semua tertidur, Anissa duduk di beranda menatap bintang. Di dadanya ada kehangatan, di matanya ada cahaya.
dan di bibirnya terselip doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah memberiku kekuatan. Aku akan terus melangkah. Demi ibu, demi diriku, demi keluarga ini. Dan angin malam membawa doa itu terbang menembus langit gelap, menjadi saksi seorang perempuan sederhana yang akhirnya bangkit. Hari-hari berlalu dan kehidupan di rumah kecil itu perlahan berubah Randy. Meski tak sepenuhnya pulih dari luka, dan egonya mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang nyata, ia bangun lebih pagi membantu Anissa mengangkut bahan baku dari pasar mengantarkan pesanan ke pelanggan. Bahkan sesekali duduk di kios, menemani Bu Mariam yang semakin semangat. Menata kemasan Anissa menatap semua itu dengan hati bercampur haru dan hati-hati. Ia tahu perubahan ini bukan sihir yang membuat segalanya sempurna dalam semalam. Ini hanyalah langkah awal. Dan ia sadar betul bahwa jalan menuju pemulihan baik sebagai suami, sebagai anak, maupun sebagai keluarga masih panjang dan penuh tantangan. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi sendiri. Ia sudah mengubah ketakutan menjadi keberanian, kesabaran menjadi kekuatan. Suatu pagi, saat matahari baru setengah naik di langit, Anissa duduk di kursi kecil di kios menatap buku. Catatan pesanan yang mulai dipenuhi, angka-angka yang menghangatkan hati. Ia merapikan lembaran itu, kemudian menulis rencana membeli oven kedua, memperluas dapur kecilnya, dan siapa tahu suatu hari membuka toko kue sendiri. Ia tersenyum kecil, membayangkan papan nama di atas toko. Itu bertuliskan, Kue Pelita, manisnya kebaikan. Ibu suka namanya. Nak ucap Bu Mariam tiba-tiba dari belakang membuat Anissa menoleh. Mertuanya berdiri dengan senyum hangat, membawa sepiring kecil berisi klepon yang baru selesai dibungkus. Kenapa Bu, tanya Anissa pelan. Pelita, itu cahaya. Kamu itu pelita. Nisa, kamu penerang rumah ini. Anissa menatap mata tua. Itu tenggorokannya tercekat. Ia memeluk Bu Mariam erat. Saya nggak sendiri, Bu. Ibu juga pelita saya. Mereka tertawa pelan saling mengusap air mata yang tak terasa jatuh. Sementara itu, Randy duduk di bangku. Sudut pasar memperhatikan keduanya dari kejauhan. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menatap langit biru pucat. Hatinya sesak. Ada rasa lega melihat senyum ibunya. Dan ada kebanggaan samar melihat Anissa kuat berdaya. Tapi ada juga penyesalan yang terus mengintip dari celah pikirannya. Aku terlalu lama membiarkan mereka sendiri. Gumamnya pelan. Tangannya mengepal janji dalam hati. Mulai tumbuh, aku harus menebus semua ini. Aku harus membuktikan aku layak. Sore itu Randy membawa sekantong tepung besar ke kios. Ini buat stok besok, katanya sambil meletakkan karung di dekat pintu. Anissa menatapnya. Mas, terima kasih. Tapi Mas nggak harus repot. Randy hanya mengangguk. Aku mau bantu. Aku nggak mau cuma nonton lagi. Bu Mariam tersenyum lebar. Alhamdulillah, akhirnya anakku balik juga, katanya setengah bercanda. Randy menunduk memegang tangan ibunya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Udah bikin ibu banyak nangis. Ibu udah maafin kamu dari lama. Nah sekarang, ayo kita mulai lagi. Gak ada kata terlambat buat jadi lebih baik, jawab. Bu Mariam lembut Anissa berdiri di samping mereka memeluk keduanya. Kita bertiga, kita bisa, Bu. Kita bisa, Mas. Hari-hari berikutnya, kerja keras semakin terasa. Pesanan semakin banyak, pelanggan semakin luas. Randy mulai belajar membuat adonan meski berantakan di awal. Ia belajar sabar, menimbang bahan mengaduk adonan, memanggang dengan teliti. Setiap kegagalan membuatnya tertawa bersama Anissa, membuat Bu Mariam ikut tersenyum melihat anaknya akhirnya mau belajar. Kamu tuh dulu, kalau kecil nggak pernah mau ke dapur, kata Bu Mariam sambil tertawa. Randy ikut tertawa. Makanya sekarang aku dikejar utang masa lalu. Bu harus bayar kontan, jawabnya membuat semua tertawa. Namun meski kebahagiaan mulai kembali mengisi rumah kecil itu, Anissa tetap waspada. Ia tahu luka lama tidak sembuh hanya dengan tawa.
Ia tahu ego gengsi dan luka batin. Randy perlu waktu lebih panjang, tapi ia percaya langkah kecil itu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Suatu malam, saat semua tertidur, Anissa duduk di beranda, memandangi bintang yang bertaburan di langit gelap. Angin malam membelai rambutnya, membawa aroma tanah basah selepas hujan sore tadi. Ia membuka buku catatan, menulis sebuah kalimat di halaman kosong. Terima kasih Tuhan, sudah memberi aku kekuatan untuk tetap berdiri. Tak lama kemudian, Randy keluar, duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan satu ke Anissa. Boleh aku temani? Tanyanya pelan. Anissa tersenyum menerima teh itu. Boleh mereka duduk berdampingan, menatap langit tanpa kata. Aku nggak pernah tahu kamu sekuat ini, Nisa kata Randy, setelah lama diam. Dulu aku pikir kamu cuma istri yang nurut. Ternyata kamu lebih dari itu. Anissa menoleh pelan. Saya nggak kuat, Mas. Saya cuma terpaksa kuat karena nggak ada pilihan. Randy mengangguk menatap kosong. Janji aku mau berubah. Aku mau jadi suami yang kamu harapkan. Jadi anak yang ibu banggakan. Anissa menatapnya lama, kemudian mengangguk. Janji itu berat, Mas. Tapi kalau Mas mau saya di sini, kita mulai sama-sama. Randy menatap mata istrinya, mata yang dulu ia abaikan. Terima kasih, Nisa. Terima kasih, udah gak ninggalin aku. Malam itu, bintang bersinar lebih terang, seolah ikut tersenyum melihat 2 hati yang akhirnya saling menemukan kembali. Seolah alam pun ikut bersaksi atas awal baru yang perlahan mereka bangun. Besoknya mereka bangun lebih pagi. Randy membantu menyiapkan adonan Bu Maryam, menata kemasan Anissa, mengantar pesanan. Mereka bekerja seperti tim kecil yang utuh. Pelanggan semakin percaya pesanan semakin banyak. Bahkan salah satu hotel kecil di kota itu memesan kue secara rutin. Anissa mulai menabung, lebih banyak bermimpi punya tempat produksi lebih besar. Bu Mas, nanti kalau kita cukup modal, kita bikin toko kecil ya. Biar ibu punya tempat duduk yang nyaman, Mas. Punya tempat buat belajar, bikin roti, kata Anissa suatu siang sambil menyiapkan adonan Bu Maryam, mengangguk semangat. Ibu senang banget. Nah, ibu gak nyangka bisa sampai sejauh ini. Randy tersenyum. Aku juga gak nyangka. Kalau bukan karena kamu, Nisa, aku gak tahu aku bakal ada di mana sekarang. Anissa menoleh menatap keduanya. Kita semua saling bantu, Mas. Gak ada yang lebih hebat. Kita hebat karena kita bareng-bareng. Jadi, Adhong bekerja ambil teduh, sambil bercanda sambil menyimpan mimpi masing-masing. Dan di hati Anissa tak ada lagi takut, tak ada lagi gentar. Ia tahu badai bisa datang lagi, ujian bisa muncul lagi. Tapi kali ini ia punya pijakan, ia punya kekuatan, ia punya keluarga. Dan malam itu, saat semua lelah terlelap, Anissa kembali duduk di beranda, menulis satu kalimat di buku catatannya. Perempuan bukan hanya penurut, perempuan juga pejuang. Dan aku sudah menjadi pejuangku sendiri. Malam semakin larut dan angin malam di Bogor membawa hawa dingin menyusup ke sela-sela pintu. Anissa masih duduk di beranda menatap lampu jalan yang temaram. Ia memeluk lutut kepalanya, bersandar di dinding mata, menerawang. Buku catatan kecil terbuka di pangkuannya, tertulis mimpi-mimpi sederhana, memperbaiki dapur, membeli oven besar, menyewa kios sendiri. Ia menulis pelan, sambil sesekali menghapus air mata yang entah mengapa mengalir tanpa ia sadari. Kenapa aku masih menangis? Ia gumamnya pelan. Padahal hari ini ia merasa kuat. Padahal Randy mulai berubah. Padahal Bu Maryam sehat. Tapi ada ruang kosong di hatinya. Ruang yang belum terisi. Mungkin luka yang terlalu lama terpendam. Dari dalam rumah Randy, muncul membawa selimut tipis, Nisa. Dingin. Pakai ini, ucapnya pelan Anissa. Menoleh menerima selimut itu. Terima kasih, Mas. Randy duduk di kursi plastik sampingnya.
Aku lihat kamu sering begadang akhir-akhir ini. Aku nggak mau kamu sakit, Anissa tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mas. Saya cuman banyak yang harus dipikirin, Randy. Menatapnya matanya lelah. Aku tahu aku belum banyak bantu. Aku masih banyak salah. Tapi aku janji, aku mau belajar. Anissa menatap suaminya lama. Saya percaya, Mas. Tapi Mas juga harus percaya. Saya bukan istri lemah. Saya bukan cuma pelengkap. Saya juga bisa berdiri. Saya juga bisa jalan sendiri, Randy mengangguk pelan. Aku tahu. Dan itu bikin aku malu. Karena aku dulu gak lihat itu semua. Mereka diam. Suara malam mengisi ruang di antara mereka. Lampu-lampu kota berkedip samar. Anissa menarik napas. Mas, besok kita ada pesanan besar. Tolong bantu saya ya, Randy. Tersenyum kecil. Tentu aku senang kalau bisa bantu. Keesokan harinya rumah kecil itu sibuk sejak pagi. Anissa mengaduk adonan Randy, menimbang bahan Bu Mariam melipat kemasan. Mereka bekerja dalam harmoni yang lama hilang. Suara tawa kecil muncul di sela-sela kesibukan. Bahkan Randy, yang dulu mudah marah, kini tertawa saat adonannya gagal mengembang. Kok bisa bantet gini ya? Apa aku salah ngaduk, katanya. Sambil menggaruk kepala, Anissa tersenyum. Mas kurang sabar. Harus pelan kasih rasa. Bu Mariam ikut tertawa. Kamu tuh dulu gak pernah mau bantu di dapur. Sekarang malah jadi chef, godanya Randy. Hanya tersenyum malu. Aku belajar dari istri hebat. Hari itu mereka menyelesaikan pesanan tepat. Waktu Anissa mengantar ke hotel kecil yang memesan kue dalam jumlah besar. Saat menyerahkan manajer, hotel tersenyum puas, Anissa, semua kue kamu enak. Pelanggan suka. Kalau minggu depan ada event lagi. Saya pesan lagi ya, Anissa. Mengangguk senang. Alhamdulillah. Bu, terima kasih. Banyak sudah percaya. Ia pulang dengan hati ringan, membawa kabar gembira. Sesampainya di rumah, Randy sudah menunggunya di depan pintu. Gimana, tanyanya penuh penasaran. Anissa tersenyum. Dipesan lagi minggu depan. Kita harus siap lebih banyak, Randy memeluk istrinya. Aku bangga sama kamu. Nisa. Bu Mariam berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. Kalian bikin ibu bahagia. Akhirnya, rumah ini hangat lagi. Anissa menatap mertuanya lalu memeluknya erat. Semua ini karena ibu juga. Ibu yang bikin saya kuat. Ibu yang selalu jadi doa buat saya. Hari-hari berikutnya, usaha mereka semakin berkembang. Pelanggan bertambah. Mereka mulai dikenal di lingkungan pasar, di hotel-hotel kecil. Bahkan restoran mulai memesan. Anissa mulai menabung lebih banyak. Randy belajar mengurus keuangan. Bu Mariam menjadi humor penyemangat yang tak pernah absen. Namun di balik semua keberhasilan itu, Anissa tetap menyimpan luka. Malam-malam, ia duduk sendiri menulis di buku catatannya, "Aku takut Tuhan, kalau semua ini cuma sementara. Aku takut kehilangan lagi, tapi aku janji, aku nggak akan menyerah." Suatu hari, seorang pengusaha kecil datang ke kios mereka. "Nisa, saya dengar kamu mau buka toko. Kalau kamu mau kerja sama saya, ada tempat kosong di ruko depan pasar. Bisa buat dapur dan etalase jualan. Mau lihat?" Anissa kaget. "Serius, Pak?" "Waduh, saya masih nabung, belum cukup." Pengusaha itu tersenyum. "Gak apa-apa, kita bikin kontrak ringan dulu. Kamu bayar separuh, sisanya nyicil pelan-pelan. Saya percaya sama kamu." Anissa hampir tak percaya. Ia menatap Randy. Menatap Bu Mariam. "Mas, Bu, kita bisa punya tempat sendiri." Randy tersenyum bangga. "Kita udah sejauh ini, Nisa. Kita nggak boleh mundur." Bu Mariam mengusap kepala menantunya. "Ibu ikut doain. Ibu yakin kamu bisa." Hari itu mereka pergi melihat tempat itu bersama. Sebuah ruko sederhana dengan ruang depan cukup luas. Dapur di belakang dan sebuah jendela besar menghadap jalan. Anissa berdiri di dalamnya, membayangkan etalase penuh kue papan. Nama di depan, pelanggan keluar masuk tersenyum. Tempat ini seperti mimpi. "Mas,
Bisiknya pelan Randy berdiri di sampingnya. Ini bukan mimpi Nisa. Ini kenyataan yang kamu bangun. Yang kita bangun. Mereka menandatangani kontrak minggu itu. Anissa mulai memindahkan peralatan sedikit demi sedikit. Randy mengecat dinding. Bu Maria menjahit taplak meja. Semua dilakukan bersama-sama tanpa jasa tukang. Tanpa pinjaman bank, hanya dengan tangan mereka sendiri. Hari pembukaan toko tiba. Di sebuah papan sederhana terpasang kue pelita. Manisnya kebaikan pelanggan. Datang satu persatu teman pasar mampir memberi selamat. Ibu Sari membawa bunga kecil. Manajer hotel hadir membeli langsung. Akhirnya buka juga ya Nisa. Saya bangga Anissa berdiri di belakang etalase, memandangi semua itu dengan mata basah. Randy menggenggam tangannya. Kamu sudah sampai sini, Anissa menoleh. Kita sudah sampai sini. Mas Bu Mariam tersenyum di kursi sudut. Ibu bahagia, bisa lihat ini semua sebelum ibu tutup usia. Anissa menghampiri mertuanya, berlutut mencium tangannya. Jangan ngomong begitu, Bu. Ibu harus panjang umur. Ibu harus lihat cucu-cucu. Ibu nanti, mereka tertawa. Randy ikut duduk di samping memeluk keduanya. Hari itu toko kecil mereka ramai. Dan di hati Anissa, ada doa yang tak pernah berhenti. Ia tahu hidup tak selalu mulus. Ia tahu badai bisa datang lagi. Tapi kali ini ia tak sendiri. Ia punya Randy yang belajar mencintai. Ia punya Bu Mariam yang selalu mendoakan. Ia punya dirinya sendiri yang sudah terbukti mampu berdiri. Malam itu, saat semua lelah tertidur, Anissa kembali duduk di beranda menulis di buku catatannya. Terima kasih Tuhan, aku bukan perempuan lemah. Aku perempuan yang sudah memilih untuk berdiri melangkah dan tetap mencintai. Apapun yang terjadi, aku tak akan menyerah. Dan angin malam membawa doa itu menari bersama bintang-bintang, menjadi saksi seorang perempuan sederhana yang akhirnya menang bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan cinta dan keberanian. Beberapa bulan berlalu sejak hari pembukaan toko kecil itu, kue pelita, manisnya kebaikan perlahan, menjadi nama yang dikenal di lingkungan pasar. Dan sekitar kota kecil itu, pelanggan tetap mulai bertambah. Ada yang memesan untuk acara keluarga, ada yang khusus datang hanya untuk membeli klepon nastar atau kue lapis buatan Anissa. Bahkan, sebuah sekolah swasta dekat pasar mulai memesan secara rutin untuk snack mingguan anak-anak didiknya. Di dalam toko, suasana selalu hangat. Aroma mentega vanili dan pandan memenuhi ruangan meja kayu. Di sudut selalu dihiasi taplak buatan tangan Bu Mariam. Di rak kecil dekat kasir Randy menata kotak-kotak kue sambil sesekali bercanda dengan pelanggan. Anissa berdiri di belakang meja kerja, mengenakan apron sederhana. Tangannya sibuk mencetak adonan, namun matanya penuh cahaya. Setiap sudut toko itu adalah saksi perjuangan mereka. Sore itu setelah pelanggan terakhir pulang, Anissa duduk di kursi sudut mengelap keringat di dahi. Ia menatap Randy yang sibuk menghitung hasil penjualan hari itu. Bu Mariam duduk di dekat pintu tersenyum melihat keduanya. Alhamdulillah, rezeki hari ini lancar ya. Nak ucap Bu Mariam dengan suara pelan. Anissa mengangguk mendekat memegang tangan mertuanya. Iya Bu. Semua ini berkat doa Ibu Randy. Ikut duduk di samping mereka. Aku baru sadar, ternyata kerja bareng kalian begini. Rasanya lebih damai daripada apapun. Ia menatap Anissa lama lalu menggenggam tangannya. Maaf ya Nisa, semua ini terlambat. Aku baru belajar. Anissa tersenyum. Matanya berkaca-kaca, nggak pernah ada kata terlambat Mas. Yang penting, Mas mau berubah. Itu sudah cukup. Mereka bertiga duduk dalam diam, menikmati sore yang perlahan gelap, menikmati suara hujan gerimis yang jatuh di atap seng toko kecil itu, menikmati kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang tak bisa ditukar dengan apapun. Malam itu, setelah semua selesai dirapikan, Anissa menyalakan lampu gantung kecil di depan toko.
Ia menatap papan nama itu, tertulis jelas, kue pelita, manisnya kebaikan. Lalu menoleh ke Randy yang berdiri di sampingnya, dan Bu Mariam yang duduk di kursi rotan kecil. Bu, Mas, terima kasih, sudah selalu ada. Bu Mariam menatapnya dalam, Nak, kamu juga harus terima kasih sama dirimu sendiri. Karena tanpa kamu, kita nggak akan sampai di sini. Anissa mengangguk pelan. Ia memeluk mertuanya, lalu memeluk Randy. Aku nggak akan berhenti, Mas. Kita akan terus maju. Keesokan harinya, Anissa bangun lebih pagi. Langit masih gelap, jalanan masih sunyi. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan jilbab sederhana tersenyum pada bayangan dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, aku sudah sampai sejauh ini. Aku sudah jadi perempuan yang aku impikan. Ia melangkah ke dapur, menyiapkan adonan pertama hari itu. Aroma kue pertama memenuhi ruangan Randy, menyusul ke dapur membawa secangkir teh. Pagi Nisa, sapanya pelan pagi. Mas, jawab Anissa. Mereka saling tersenyum, dan pagi itu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih damai. Saat toko mulai buka pelanggan, mulai berdatangan anak-anak kecil, berlarian membeli donat mini. Ibu-ibu datang memesan untuk pengajian. Seorang wanita parubaya menghampiri Anissa. Boleh ngobrol sebentar? Anissa mengangguk. Tentu Bu. Ada apa? Wanita itu tersenyum. Saya dengar perjuangan kamu dari Ibu Sari. Saya pemilik kafe kecil di pusat kota. Saya tertarik kerja sama dengan kamu. Kamu mau bikin kue untuk kafe saya? Anissa menatapnya terkejut. Serius Bu? Waduh. Saya... Terima kasih. Wanita itu mengangguk. Besok kita ngobrol lebih lanjut ya. Saya percaya kamu. Hari itu Anissa pulang membawa kabar gembira. Randy memeluknya erat. Kamu luar biasa. Nisa Bu Mariam meneteskan air mata. Aku bangga. Malam itu saat semua tertidur, Anissa duduk lagi di beranda menulis di buku catatannya. Perempuan boleh menangis, boleh rapuh. Tapi perempuan juga bisa berdiri, bisa berjuang, bisa menjadi pelita. Dan aku pelita untuk keluargaku. Angin malam membawa doa itu terbang, menembus langit menjadi cahaya kecil yang terus bersinar. Dan Anissa tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih panjang, tapi kali ini ia tak takut lagi. Karena ia sudah menemukan kekuatannya. Karena ia sudah berdamai dengan lukanya. Dan esok adalah lembaran baru dengan cerita baru. Bersama cinta, bersama keluarga, bersama harapan. Malam itu, setelah menulis di buku catatannya, Anissa menutup halaman dengan pelan meniup ujung pena yang mulai mengering. Ia menatap langit gelap di atas kepalanya, menelusuri jejak bintang-bintang yang redup. Angin malam membelai pipinya, membawa aroma tanah basah, aroma yang menenangkan. Di dalam hatinya ada getaran halus, sebuah kelegaan bercampur kewaspadaan. Perjalanan ini masih panjang, bisiknya pelan. Masih banyak yang harus aku hadapi. Dari dalam rumah suara langkah kaki pelan, terdengar Randy muncul dengan jaket tipis duduk di samping Anissa. Tangannya memegang 2 cangkir teh hangat. Ia menyodorkan satu pada Anissa. Masih nulis ya? Tanyanya pelan Anissa, menerima teh itu menatap suaminya. Iya Mas. Aku cuman pengen mengingat semua yang sudah kita lewati. Randy menatap ke depan, matanya kosong. Menatap jalanan sepi. Aku kadang nggak percaya. Dulu aku pikir, kamu nggak bisa tanpa aku. Ternyata, kamu lebih kuat dari aku. Anissa tersenyum samar. Aku juga nggak percaya, Mas. Aku pikir, aku nggak akan kuat. Tapi saat nggak ada pilihan, aku harus kuat. Randy menarik napas panjang. Aku malu, Nisa. Kamu harusnya ninggalin aku. Tapi kamu bertahan, Anissa. Menoleh menatap matanya. Aku bertahan, bukan karena aku nggak bisa pergi, Mas. Aku bertahan karena aku percaya kamu bisa berubah. Karena aku sayang ibu. Karena aku nggak mau ibu sendirian.
Randy menunduk menatap cangkirnya. Terima kasih Nisa. Terima kasih sudah nggak nyerah. Mereka duduk dalam diam. Hanya suara jangkrik mengisi malam itu. Anissa meneguk tehnya pelan. Besok aku mau mulai bikin menu baru, Mas. Ada pesanan dari kafe mereka, mau kue lain selain yang biasa aku buat? Randy tersenyum kecil. Aku bantu. Aku mau belajar. Meski nanti, bantet lagi kuenya. Anissa tertawa. Pelan. Nggak apa-apa. Nanti aku ajarin. Besoknya toko kecil. Mereka semakin ramai. Pelanggan dari kafe datang mencicipi. Seorang pelanggan berkata, "Rasa kuemu beda." Kayak ada cinta di setiap gigitan Anissa. Tersenyum mendengar itu. "Terima kasih, Bu. Saya memang bikin semua ini pakai cinta." Di sudut toko, Bu Mariam duduk memperhatikan semua dengan bangga. Ia tak menyangka menantunya yang dulu, pendiam lembut kini, berdiri sebagai perempuan, tangguh pengusaha kecil yang disegani anak yang merawatnya sepenuh hati. Sore itu, Anissa duduk di kursi kecil di depan toko. Seorang anak kecil datang berlari membawa uang kertas lecek. "Mbak Anissa, beli kleponnya, 1 bungkus ya." Anissa menerima uang itu, membungkus klepon dengan plastik kecil, menyerahkannya dengan senyum. "Ini dek, semoga suka anak." Itu berlari, pergi meninggalkan tawa riang. Anissa menatap punggung kecil. Itu tersenyum pelan. Ia merasa dunia ini tak seburuk dulu, bahwa meski banyak luka, masih ada senyum, masih ada harapan. Randy duduk di sampingnya. "Kamu tahu Nisa, setiap lihat kamu di sini, aku merasa aku pengen jadi orang lebih baik. Aku pengen bisa bikin kamu bangga." Anissa menatap suaminya. "Kamu gak perlu bikin aku bangga. Mas, kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Kamu udah cukup." Mereka berdua duduk diam. Di depan mereka matahari terbenam, pelan mewarnai langit dengan jingga hangat. Toko kecil itu perlahan ditutup. Lampu gantung dinyalakan. Di papan nama tertulis jelas, "Kue Pelita, manisnya kebaikan." Malam itu, Anissa duduk lagi di beranda membuka buku. Catatannya menulis, "Hari ini, aku melihat kembali siapa aku. Aku bukan perempuan sempurna. Aku bukan istri sempurna. Tapi aku adalah perempuan yang memilih tetap berdiri, tetap mencintai, tetap memaafkan. Dan aku bangga pada diriku." Anissa menutup buku itu memeluknya di dada. "Terima kasih Tuhan, sudah memberiku kekuatan." Hari berikutnya, Anissa mulai mengajar anak-anak remaja di lingkungan sekitar. "MU Verbaksya Kelastin Kecilshin Stadion Talk mengajar mereka kecerdasan pemain kumpul sederhana. Supaya mereka juga bisa punya harapan," katanya pada Randy. "Dan supaya mereka tahu, perempuan juga bisa berdaya tambah." Bu Mariam, anak-anak itu tertawa belajar. Sambil bermain, Anissa tersenyum melihat mereka. Di dalam hatinya ada doa. Semoga semua anak perempuan di dunia ini bisa berdiri, bisa percaya pada diri sendiri, bisa bermimpi tanpa takut. Suatu sore seorang jurnalis lokal datang. "Kami dengar kisah perjuanganmu, Mbak Anissa. Kami mau wawancara. Banyak yang terinspirasi." Anissa terkejut. "Wawancara? Saya cuma orang biasa." Jurnalis itu tersenyum. "Justru itu, kisah orang biasa yang luar biasa." Hari itu, kisah Anissa dimuat di koran lokal. Banyak pelanggan baru berdatangan. Banyak ibu-ibu datang bertanya, minta diajar. Anissa membuka pelatihan kecil. Toko kecil itu kini menjadi tempat belajar, tempat bercengkerama, tempat penuh tawa. Randy berdiri di sampingnya. "Akam sudah jadi lebih dari pelita. Kamu sudah jadi cahaya buat banyak orang." Anissa menoleh tersenyum. "Aku cuman ingin semua orang tahu, kita gak harus sempurna buat bahagia. Kita cuma perlu mau bertahan, mau bangkit." Malam itu mereka bertiga duduk di depan toko, menatap bintang, mendengarkan suara malam. Bu Mariam memegang tangan Anissa. "Ibu, bangga banget sama kamu." Nah, Anissa tersenyum, matanya berkaca-kaca.
Saya juga bangga sama ibu. Tanpa ibu, saya nggak akan sekuat ini. No, Randy penggenggaman tangan keduanya. Kita sudah jauh, kita sudah lewati badai. Dan aku janji, aku akan tetap di sini. Sama kalian, di langit, bintang-bintang berkelip. Seolah ikut tersenyum, seolah ikut menjadi saksi. Sebuah kisah sederhana tentang perempuan yang tak menyerah. Dan Anissa tahu, besok lusa dan seterusnya akan selalu ada ujian baru, akan selalu ada tantangan baru. Tapi ia tak takut lagi karena ia punya cinta, punya doa, punya keberanian, dan di hatinya ia menulis satu kalimat terakhir. Perempuan, bukan hanya pelengkap perempuan adalah cahaya. Dan aku adalah cahaya itu. Halo para sahabat. Bisa kau terima kasih sudah menyaksikan kisah luar biasa ini sampai akhir. Kisah Anissa mengajarkan kita bahwa cinta kesabaran dan keberanian bisa mengubah luka menjadi cahaya. Bahwa perempuan bukan hanya penonton dalam hidupnya sendiri. Perempuan juga bisa berdiri, memimpin, mencintai, dan menyembuhkan. Semoga cerita ini memberi kekuatan untuk kamu yang sedang berjuang, memberi harapan untuk kamu yang hampir menyerah, dan memberi pelita untuk kamu yang sedang mencari jalan. Ingatlah, kamu nggak sendiri. Selalu ada cahaya di dalam dirimu, hanya perlu berani menyalakannya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel. Bisa kok, supaya kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan tetaplah percaya, bisa kok.